Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan nikmat iman Islam, sehat, sempat, dan tentu masih diberikan kelapangan hati untuk melangkahkan kaki ke masjid menjalankan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Dan ini termasuk rekor yang pertama, artinya ketika saya diminta untuk mulai kajian, saya coba nanya ke masjid-masjid yang lain, pada nggak mau, ada yang masih libur, malah ada yang liburnya 2 minggu gitu. Mungkin mudiknya jauh banget. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semangat seperti ini yang perlu kita rawat ya. Ya, kan kita udah pernah bahas toh, bersinergi dalam kebaikan. Jadi semangat seperti ini yang perlu kita jaga, jangan sampai padam gitu kan. Jadi kalau yang sepuh semangat, ya yang muda yo tambah semangat atau sebaliknya. Kalau yang muda siap nyengkuyung, nah, yang sepuh ya menghadiri ya, mengestoni ya, maka insya Allah suatu kampung akan menjadi kampung yang berkah gitu, ketika kemudian kompak dalam kebaikan gitu. Sebaliknya ketika kompak yang jelek ya wes tinggal nunggu balak kalau kayak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di hak istri dari suaminya, poin yang ketiga. Dengan lali apa rakelingan. Maka poin yang ketiga yaitu diberikan yang sama dengan kita. Nabi SAW bersabda, antut aimaha idza ta'imta. Jadi ketika garwa panjenengan yang kakung dahar bakso, yo, sing putri nggih ditukoke bakso. Aja sing kakung tuku bakso, sing putri tukoke cilok gitu. Engko kelet ning usus gitu ngomong. Maka ya apa yang kita makan, apa yang kita nikmati, itu ya juga istri kita nikmati. Jadi nggak boleh apa istilahnya terlihat nampak beda. Kemudian watak suha ida iktasaita sek dhewe akeh dhewe. Dan engkau berpakaian sebagaimana engkau juga memberikan pakaian kepada istrimu. Artinya kalau kita sebagai suami bisa beli pakaian yang bagus, maka istri juga kita belikan yang bagus. Jadi kalau misal nyun sewu batik kita harganya 300.000, ya istrine ya 300.000 lah paling enggak gitu. Nah, jangan sampai kemudian istrine ditukoke daster 32,5 gitu. Enten niku, 12,5 wae enten gitu. Kemudian wala tadribil wajha, dan kalau berantem jangan sampai nempeleng muka. Ini memang sulit gitu, karena nanti jenengan akan mendapati, kata Nabi SAW, Nabi mengatakan setahun gitu panjenengan berbuat baik gitu. Ad-dahro, setahun berbuat baik. Jaluk apa dituruti, karepe piye diyani gitu kan. Koning dieloni gitu kan. Tapi begitu keliru sedikit aja keliru. Mungkin kelirunya juga enggak fatal gitu kan. Maka seorang wanita itu, kata Nabi SAW loh niki, bukan kata saya. Dia mengatakan maro'aituka khairun qotun. Aku ora pernah nemoni kebencian saumur-umur urip karo jenengan Mas itu. Jadi salah lek nukoke, misal njaluke bakso Malvinas itu kok bakso Suradi misal itu, wah wis wassalam wis gitu. Atau njaluke nopo soto nopo itu kok kare lah wis. Wong kadang dia minta terke aku tuku panganan kesana gitu. Namanya kita nggak tahu kan, ya, kadang sok kebablasan itu. Begitu lagi kebablasan 10 meter gitu, wis ra sida weh.
Jadi ya itu tabiat wanita gitu. Jadi makanya panjenengan diminta untuk sabar. Dan nyun sewu ibu-ibu, terkadang wanita peh dinas kayak gitu terus biasa ke sikape ngoten gitu kan. Lah nek temune bojo kados kula ono sik rada mending ya. Nek temune kados Jonke terus pripun? Nah, bapak punya pun matur nuwun jazakallahu khair. Maka kita harus saling introspeksi. Nah, artinya ketika Nabi memberikan nas seperti itu kepada sifat seorang wanita, jangan sampai kemudian kita nganggap itu biasa. Apalagi kalau jenengan wis apal karaktere garwone, kuwi tangane enteng kaya serbet gitu, ceplas-ceples gitu. Maka nggih nyuwun sewu nggih. Niku mangkontrol omongan gitu, karena memang niki susah memang. Wala tadribil wajh memang dilarang, tapi ya namanya orang emosi gitu kan. Yang viral belum lama ini kan, wong wedoke ora elek gitu. Mbuh ngomong napa kalau yang coba mendengarkan tapi ora jelas gitu. Diajar dikoplok gitu. Lah wong wedoke iki nembe online ngeten iki gitu. Jadi dia langsung dilaporke polisi gitu. Ketoke namung yange nang dereng bojone gitu. Terus enten melih manten anyar. Biasanya kan dulang-dulangan. Iki entane ngapusi malah sing lanang nempeleng mungkin pas nembe terus sing nganggo klambi manten niku. Jadi makanya kalau panjenengan masih ingat ketika diminta untuk mencari suami untuk putri-putri jenengan, carilah yang berakhlak niku ngoten niku. Kenapa kita diminta untuk mencari yang berakhlak? Karena wanita yang laki-laki yang berakhlak itu akan mencintai putri jenengan dengan setulus hati. Tapi kalaupun belum ada cinta, jalaran boten pacaran, nah mungkin dia kemudian tidak akan sampai menganiaya putri jenengan. Makanya kalau panjenengan masih ingat, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh, kalau datang orang yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, fazawiju, maka segera nikahkan dengan laki-laki itu. Nah akhlaknya ngertosnya ten pundi nggih, ten pergaulan, ning kampung pripun, ning omahe pripun, ning masyarakat pripun, ning kerjaane pripun. Ternyata ning kantore gelut, ning kampung tukang gelut, ning omah bapakane yo jak gelut gitu kan. Nek pun ngoten wis genah niku mengke putra jenengan dadi samsak wis genah. Maka yang terbaik ketika jenengan sudah paham benar karakter dan tugas seorang wali, seorang orang tua itu nggih harus ngecek. Jenengan harus ngecek sing lamar sapa to, si fulan bin fulan omahe ngendi gitu kan. Jenengan harus cek. Ya enggak harus jenengan langsung, mungkin nyuruh orang ngecek. Ning omah piye, ning kampung piye, ning masjid enek ora, ning pengajian hadir ora, ning susunan takmir dadi apa gitu kan. Nah, ya enggak harus jadi ketuane gitu. Mungkin dari seksi kebersihan masih mending, atau mungkin dari guru TPA ya alhamdulillah gitu kan. Maka kalau sampai panjenengan nggak ngecek, kemudian nanti nyun sewu terjadi KDRT ya menyesal niku biasane ten wingking, nek ten ngajeng namine pendaftaran. Nah, sehingga nek pun nyesel ya pun bacot. Kemudian wala tuqab B, dan seorang suami nggak boleh mencaci maki seorang istri, dielek-elek. Dasar wong desa, bejo kowe entuk aku wong kutha. Apa dasar wong ireng, bejo kowe entuk aku wong ganteng. Pokoknya napa mawon enggak boleh. Kemudian wala tajhar illa fil bait. Nek pada akhirnya ada masalah, maka enggak boleh neng-nengan suami istri kecuali di rumah. Jadi kalau emang ada masalah panjenengan dapat ulem ya, biasanya ulem kan Pak Joko sekalian kan ngoten, mboten Pak Joko terus enek oleh ulem neh tonjokane Bu Joko kan ngoten, mboten to. Nah, maka nggih mangkate bareng. Senajan neng-nengan nggih digoncengke gitu. Senajan sijine madhep ngarep, sijine madhep mburi gitu kan. Pecah cilik-cilik. Nah, niki ajaran Nabi nggih gitu. Ya mungkin sulit tapi nggih inilah Islam. Jadi nek nganti enek wong Islam kok ora mraktekke niki mboten salah agamane, salah wonge. Nah, ngoten nggih. Jadi mbok termasuk misalnya enten ustaz bareng mboten nglakoni ngeten iki nggih mboten salah islame, salah ustate gitu. Kenapa kok tidak beragama sesuai yang diajarkan Nabi? Makanya ittaqullah mastata'tum. Makanya ibu-ibu panjenengan sampun dinas
sok-sok nggih ngoten niku, nah, maka nggih nek saged nggih radik enten rime lah gitu. Nek kampas rime pun tipis nggih ten bengkel mriyen gitu. Goleke kampas rime melih. Kampas rime niku napa? Nggih, pengajian, pengaosan, majelis ilmu. Agar jenengan dicas melih. Oh iya to, aku wis dinas ngono. Maka aku yo aja kaya ngono. Piye carane? Ya aku kudu sabar. Kudu tak perbaiki, kudu banyak istighfar dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak seorang istri juga tidak boleh diajak bermaksiat oleh suaminya. Ya. Dan seorang istri enggak usah taat kalau diajak maksiat. Nabi SAW bersabda, "Man ataha idon awi imra'atan fi duburiha." Barang siapa yang mendatangi istrinya waktu haid atau dari belakangnya. Kan lumrahe lewat depan, kok ini lewat belakang. Au kahinan atau teko ten dukun, fasaddaqa bima yaqul, terus bener ke omongane dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Jadi di sini ada 3 keadaan ya. Keadaan yang mana 3-tiganya ini dihukumi syirik kecil, dihukumi dosa besar. Walaupun syirik kecil tapi dosa besar. Syirik niku sak kecil-kecilnya tetap dosa besar. Yang pertama, orang yang kemudian mendatangi orang haid ini enggak syirik, tapi dosa besar. Kemudian mendatangi wanita istrinya dari belakang, itu juga dosa besar. Nah, mendatangi dukun dan membenarkannya, nah itu syirik kecil dan dosa besar. Jadi ada dosa besar tok tapi nggak syirik, ting yo besar itu namanya, besar yo gede gitu kan. Maka ada juga yang syirik kecil tapi itu dosanya gede. Jadi sak kecil-kecilnya syirik itu besar dosanya. Oleh karena itu maka ketika seorang istri waktu datang bulan diajak sama suaminya, maka ditolak itu tidak apa-apa. Jadi hukum asalnya menolak suami itu dosa, tapi kalau kemudian pas haid maka itu tidak apa-apa. Nek perlu nggih dikandani garwane niku, Mas, jenengan nek ngumpuli kula pas haid niku enten dendone. Dendone setengah dinar. Setengah dinar niku setara dengan 2,125 gram emas. Umpami emas niku regane 1 juta, gampangane ngoten. Nah saniki ketake pun 1.200 gitu. Umpami 1 juta ngoten. Berarti jenengan nek nekat ngumpuli kula, jenengan nek pengin boten ditekoki dosane mangketen akhirat, jenengan kedah ngetokke kafarat 2.120.000. Mumet mengke garwane. Mergone napa? Mungkin gajine boten tekan semoten gitu kan. Apa mungkin turahane mboten enten semoten ten dompete gitu. Makanya terus mikir-mikir itu. Niku saestu. Jadi ketika kita kemudian mendatangi istri kita saat haid itu ada kafaratnya. Jadi kita harus bayar denda itu agar kemudian nanti di akhirat tidak dipermasalahkan. Dan kemudian mendatangi istri di belakang atau dari tempat keluarnya nyuwun sewu kotoran itu juga diharamkan. Apalagi yang didatangi bukan istrinya, apalagi laki-laki, itu tambah gak karu-karuan lagi. Jadi kalau seorang laki-laki berzina dengan perempuan, hukumnya itu dirajam dalam Islam. Kalau laki-laki dengan laki-laki niku nggih entene bolongan nggih niku sing wingking niku, maka hukuman pidananya ketika dia melakukan itu dibawa ke tempat yang paling tinggi di negeri itu, kemudian dijatuhkan dalam posisi terbalik, sirahe ning ngisor. Dan begitu sampai di bawah, orang di bawah sudah siap untuk merajam gitu. Barangkali diurip gitu. Umumnya ya pun mati gitu. Tapi itu hampir-hampir ya gak ada negara yang menerapkan itu. Apalagi negara Eropa, negara Amerika sekarang sudah melegalkan homoseksual, lesbian gitu kan. Maka ya sudah menjamur di mana-mana, bahkan di Indonesia juga banyak gitu. Maka kita kalau punya putra kita harus cek, jangan sampai putra kita ini termasuk yang terkena penyakit kaum Sodom, dan itu bisa benar-benar mendatangkan bala Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat itu. Karena dulu kan kisahnya kaum Sodom itu, Sodom dan Gomora kalau di dalam Alkitab. Jadi nenggon kitab Injil itu sudah ada. Cuman orang-orang Nasara itu yang nggak pernah baca itu, nggak pernah memahami itu, jadi yo sebagian mereka malah melakukan itu dan mendukung itu, walaupun ada sebagian pendeta yang menolak itu. Kayak Vatikan sampai hari ini nggak mau merestui pernikahan sejenis itu. Nah, yang menarik setelah sekian
ratus atau sekian ribu tahun berlalu, saya tepatnya nggak ingat. Itu ada di daerah Pompei, Italia. Itu ada sebuah kota di pinggir laut yang kemudian orang kalau berlayar dari mana-mana itu parkir kapalnya di situ. Biasa kalau parkir kapal itu terus yo ke kota nyari hiburan, nyari hal-hal yang berbau melampiaskan nafsu. Nah, akhirnya begitu semua wis keturut jenenge menungso. Ketika makan segala makanan wis keturut, akhirnya yo pengen makan sing ora tahu dipangan. Ketika kemudian istilahnya nyun sewu nggih, kalih orang yang lain jenis kelamin dengan berbagai macam ras wis keturut gitu kan, maka pengen nyoba karo sesama jenis, bahkan sama binatang, bahkan penyakit jiwa kayak gitu sampai kepada ada zoofilia itu kepada binatang, ada nekrofilia itu kepada mayit gitu kan. Terus pokoknya luar biasa anehnya orang-orang kafir itu. Nah, maka puncaknya ya mereka sudah nggak doyan sama sesama yang normal, maka mereka mencari yang nggak normal. Akhirnya di dekat situ ada gunung namanya Vincentius itu, kalau nggak salah itu ya meledak gitu, dan meledaknya itu benar-benar nimpa gitu, bluk gitu. Jadi benar-benar tertimbun orang-orang itu dengan ketinggian timbunan itu di atas 10 meter itu. Jadi benar-benar orang generasi berikutnya nggak ngira kalau di situ tuh pernah ada kampung. Jadi benar-benar hilang gitu. Jenengan tinggal cari aja. Bahkan di film gitu, Pompei, cuman di film Pompei itu terjadi distorsi cerita. Jadi harusnya dia bercerita kemaksiatan di situ, tapi dia nggak menceritakan kemaksiatan di situ. Dia cuma menceritakan ada gunung meletus dan nibani situ. Gitu. Dan itu ya terjadi di daerah Dieng. Ada satu dusun itu, 2 dusun gini di atas gunung, namanya dusun Legateng. Gitu. Nah itu di sini nih orang ini panen segala macam pertanian kebun itu, sayur-sayuran tuh makmur sekali. Dan begitu panen duitnya oke. Dan begitu duitnya oke, ya mereka nopo biasane nek wong jaman biyen nanggap ledek. Bengi-bengi pokoknya jogetan, nyanyi-nyanyi, ledekan wis ra enek sing ngaji, ra enek sing salat, pokoke isine mau ngoten ikutan kampung niku. Udan terus ngeten iki 3 dina 3 bengi menurut yang saya dengar gitu kan. Terus waktu itu belum ada listrik gitu. Kemudian bledek, duer-duer gitu kan. Gunung yang sebelah sini ini besok paginya pas matahari terbit tugel. Nah, tugelannya ini kan harusnya kan melorot ke sini toh. Nah, ini enggak ada di sini, tiba-tiba udah pindah ke sini. Dan terus ditancepi monumen di situ, terkubur di sini sekian ratus kakak dusun Legateng dan Dieng mriko. Kula pernah mriko niku enten tour guide. Jadi sing napa tour guide niku pemandu wisata. Niku wonge tatonan awake, tangane niku. Ya nek delok modelane kayane ra salat itu. Nah, itu iseng-iseng saya tanyain, "Mas, iki nek ning dusun Legateng sebelah ngendi?" Dia langsung ngingeti kula itu. Ngingeti terus, "Ngopo ya, Mas?" "Anu, Pak, kula nek krungu jeneng niku langsung merinding awak kula." Jadi walaupun dia kelihatan kayak orang yang ahli maksiat itu, masih ada fitrahnya itu, fitrah takut itu. Takut atas adab Allah. Ngoten nggih. Jadi dalam poin yang keempat ini, maka seorang muslim harus merasa jijik, dan ini perlu dibiasakan rasa jijik niku untuk mendatangi istri saat haid atau lewat belakang. Ya, jadi itu enggak benar itu. Dalam Al-Quran dikatakan fa'tu harsakum anasitum, datangi istrimu lewat arah manapun. Memang bahasanya begitu. Tapi yang namanya hars, yang namanya tempat bercocok tanam, itu didatanginya pada tempat di mana itu ditanamkan benih gitu. Lah nek lewat belakang itu kan sakjeke urip ya ora bakal dadi napa-napa gitu. Dadi uget-uget wae ora gitu kan. Sehingga ketika dikatakan fa'tu harsakum anasitum, datangilah dari arah manapun, niku maksudnya nyuwun sewu secara posisi silakan diwolak-walik pripun mawon monggo ning ampun king mburi ngoten lho. Nah, jadi jangan sampai nanti kayak sebagian orang wong homo niku ngangge ayat niku lho. Iki etuk iki lewat mburi wong lho kon nekani kok ngendi wae. Berarti nek kok mburi ya etuk gitu. Nah, hal-hal seperti ini perlu dikelirkan. Jangan sampai kemudian
ayat sama hadis itu terkesan kontradiksi, padahal sebenarnya tidak. Maka Nabi mengingatkan, dan ini bagian dari hak seorang istri untuk tidak diajak bermaksiat. Wabil khusus dalam hal hubungan suami istri, yaitu tidak digauli saat haid dan juga tidak lewat belakang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk hak seorang wanita, seorang istri adalah seorang suami tidak macam-macam dengan adiknya. Berarti adik ipare tibone gitu. Artinya kadang seorang istri ya luput gitu kan. Rumangsane iki kan adikku, iki kan bojoku. Nitip sik ya Mas tak ning pasar gitu kan. Nah, ditinggal ning pasar sama garwane, akhirnya adik dan garwane ning omah pasaran dhewe ya gitu kan. Nah, ini dikatakan Nabi SAW, iyakum batuhul alan nisa. Janganlah kalian masuk ke tempat para wanita yang bukan mahram. Dan adik ipar niku bukan mahram, sepupu juga bukan mahram. Maka ketika kita tahu kalau seseorang itu bukan mahram kita, maka jangan pernah kita masuk ke kamarnya atau ke tempat-tempat pribadi dia. Dan panjenengan sebagai seorang perempuan, ketika jenengan adalah bukan mahram dari laki-laki tertentu, nggih jenengan kamarnya harus ditutup. Jangan kemudian dibuka, dibiak atau kebiak gitu kan. Yang pernah saya ceritakan ten mriki to ten Purwodadi nek mboten klentu, itu anak mantu karo mertua. Mertuane nyun sewu nggih pun sepuh, umur swidakan nek mboten klentu napa 58 napa swidak. Lah niku si napa? Si anak mantu niki meteng 6 wulan gitu. Bapak mertuane niki nembe siram, anak mantune niki jenenge wong meteng biasanya senenge kan klekaran. Nah, anak kandunge nembe medal golek gawean, mergo ora ndek gawean. Nah, singkat cerita bapak mertua niki nembe medal king napa kamar mandi kembenan tok nggih sarung. Nah, terus delok mantune nembe klekaran, kesingkap sikile, kesingkap napa pupune. Nah, akhirnya setane teko, kemudian dicoba untuk digauli, diperkosa, tapi kemudian mantune niki berontak. Akhirnya bapaknya melayu ten dapur di pisau, akhirnya diselesaikan, meninggal si mantu dan anaknya niku. Dan ini berlangsung sangat cepat gitu. Dan ketika dia setelah melakukan itu ya dia lari sembunyi, bahkan sembunyi ning jero lemari napa mboten klentu niku. Akhirnya begitu ketangkep ngomong sing ora-ora, ngomongnya anak mantune jalu mangan ra gelem, akhirnya dhek nesu, padahal sakjane sing dijaluk mboten mangan, lihane gitu. Pengen mangan anak mantune gitu. Nah, itu setan nggih. Artinya kita sebagai laki-laki jangan masuk wilayah-wilayah privat wanita yang memang bukan hak kita, walaupun itu mantu. Ataupun kita sebagai wanita juga harus menjaga diri, jangan sampai kemudian mengundang. Dan yang namanya wanita niku nek begitu sudah keluar rumah niku dikindili setan dari mulai belakang, depan, samping, kiri, atas, bawah. Buktine napa? Buktine nek enten wong edan ra klamben niku lanang niku wong lanang-lanang ora gelem delok. Tapi nek sing ra klamben niku wong edan wedok, nah niku saeneng-eneng numpak motor mesti minggu gitu. Nah, maka itu menunjukkan bahwasannya yang namanya wanita memang di situ itu fitnah terbesar umat ini, sebagaimana dikatakan Nabi SAW bahwa fitnah terbesar itu wanita. Sehingga sebagai seorang wanita kita harus menjaga diri, dan panjenengan kita semua sebagai seorang laki-laki juga harus mawas diri, jangan sampai gampang gitu. Sehingga Nabi SAW mengatakan alhamu al-maut, yang namanya ipar niku kematian, bencana gitu. Jadi nek wis kakang ipar sama adik ipar itu melaku bareng gitu kan. Nah, kemudian garwane meneng wae, bencana wis. Dan ini kasus banyak gitu. Saya masih salut niku sing ten Jaten niku enten. Niku kakak ipar punya istri ya. Nah, adike niki trimo ngenteni. Qadarullah kakak ipar yo mati gitu kan. Dan adike niki langsung melanjutkan estafet kakaknya itu. Tanpa babi bu satset pokoknya wis ora kesuwen itu. Walaupun yo nggo anak gitu. Pokoke yo ora gagas wis tua atau apa, pokoknya dilanjutke. Jadi emang nyun sewu tresnone itu bener-bener diempet tenan itu. Nek niku saya salut kalau kayak gitu. Tapi kalau akhirnya main belakang, menggunting dalam lipatan, nikung, perselingkuhan, perzinahan, masya Allah itu udah
bencana yang luar biasa sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW. Jadi jangan gampangkan urusan niku, urusan masalah mahram itu perlu diperjelas, termasuk kita masih momen sawalan kan, kadang salaman ngoten niku. Ternyata aku salaman karo adike luwih halus tangane timbang karo Mbak Yune. Misal ngoten kan. Lah iya lho adike ipar cek legeno gitu kan. Maka setan pun bisiki gitu kan. Nah, dari situlah kemudian muncul fitnah, kemudian sampai kepada perzinahan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak istri yang keenam inggih menika dinasihati dulu jika ada yang salah. Jadi ampun langsung plak-plek, dinasihati rumiyin, dikandani rumiyin. Allah taala berfirman wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji. Maka istri-istri kalian yang kalian khawatirkan berbuat durhaka kepada kalian, maka nasihatilah, dikandani se. Salat gitu. Salat yo tak kei 1.000 nek bar salat. Apa engko tak tukokke napa monggo gitu. Metodenya pokoknya nasihat dulu. Ya. Baru kemudian wahjuruhunna fil madaji. Kalau wis dinasihati berkali-kali mboten saged, baru kemudian dipisahke tempat tidurnya. Ya wis nek kowe tak kandhani moh, saiki kowe turu kasur, aku tak turu yoga. Ya wis beneran ya. Malah jenengan sing kademen terus mlebu. Maka urutannya ngoten. Nah, baru nanti yang ketiga, kalau memang sudah nggak bisa maka bisa dipukul. Dipukul pun juga ghair mubarrih dengan kayu siwak yang kecil yang tidak menyakitkan. Mboten terus jiko napa deplokan lumpang mboten nggih. Alu mboten nggih. Jadi yang kecil itu kan. Nek jenengan ngertos dupa nika sing cilik-cilik nika niku nggih saged. Nggih biar kelingan gitu loh ya. Atau mungkin nek nggak harus ke situ, misal uang bulanannya dikurangi atau mungkin nopo gitu. Uang bulanan Mas, wong aku sing kerja gitu. Angel gitu. Kemudian nomor selanjutnya yaitu istri berhak mendapatkan nafkah batin. Wah, ini rada abot iki babe. Di sini dikatakan oleh ulama Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya yajibu 'alar rajul ayyuta'a zaujatahu bil ma'ruf. Jadi yang namanya suami itu wajib menafkahi batin, artinya memberikan haknya untuk menggauli istrinya secara ma'ruf. Kemudian wahwa min aukada haqqaha alaihi a'doma min it'amiha. Bahkan hak hubungan suami istri ini lebih besar, lebih dahsyat daripada makan. Wal wat'u al wajib, dan menggauli istri, artinya suami menggauli istri ini hukumnya wajib. Cuman intensitasnya seperti apa ini yang kita bahas itu kan. Maka dikatakan innahu wajibun fi kulli arba'ati ashurin marrah. Ada yang berpendapat wajibnya seorang suami menggauli istrinya minimal dalam 4 bulan sekali, minimal. Wakila, dan ada yang mengatakan biqadari hajataha wa qadratihi maaf. Yaitu ada juga yang mengatakan ya sesuai dengan kebutuhan istrinya dan juga kemampuan suaminya. Jadi kalau emang intensitas istrinya nek 4 bulan sekali kurang, pengennya seminggu 4 kali ya suaminya sanggup ya monggo. Dan ini bagian sesuatu yang harus didiskusikan. Jadi dalam agama ini sampai dibahas loh Pak gitu. Karena yang diinginkan itu apa? Sakinah mawadah warahmah. Sakinah mawadah warahmah gitu. Ya, buatan omah-omah terus bubrah, tapi sakinah mawadah warahmah. Jadi sampai urusan kayak gini aja dibahas. Kemudian kama yat'amuha biqadri hajatiha wa qadratihi. Sebagaimana memberi nafkah makan, maka itu sesuai kemampuan suami. Nah, tidak suami ini wis macul ketesuk nganti sore entuke kok ya mung 100.000 gitu kan.
Nah, ini cukup nggak di rumah tangga? Kalau cukup, alhamdulillah. Kalau nggak cukup, istrinya mau terima nggak? Kalau nggak terima ya, monggo dilaporkan ke hakim, nggak apa-apa. Dibicarakan dua belah pihak. Maka urusan jima juga sama. Ketika dikatakan minimal 4 bulan sekali, itu pendapat. Maka yang paling pas ya sesuai kebutuhan masing-masing. Maka memang umumnya sing gaene njaluk wong lanang, tapi kalau memang istri yo butuh, maka wong lanang nggak boleh selak. Karena nanti kalau kebutuhan itu nggak tercukupi, nah, khawatirnya mencari jalan yang boten betul. Wahada as-sahhul qaulain, dan ini perkataan yang paling benar, yaitu sesuai kebutuhan. Jadi nyun sewu ibu-ibu, kalau memang jatah jenengan kirang, ya, nggak ada hal yang jelek, nggak ada hal yang tabu kalau kemudian dibicarakan. Daripada gersulong grundel, nah, akhirnya dijak ngobrol koncone, diceritake, nah, ini nanti masalah lagi. Karena nanti akan datang hadis, katanya pernah saya bahas di sini, orang yang terjelek nanti di hari kiamat di sisi Allah itu orang yang bercerita tentang urusan ranjangnya. Apakah soal keperkasaan suaminya, apakah soal kekurangan suaminya terkait dengan ranjang, itu hal yang jelek. Maka yang terbaik dibicarakan. Penake piye, kapan waktune, corone, ping piro gitu kan. Monggo itu dibicarakan. Ya, jangan sampai dibicarakan dengan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nek istrine 4 pripun. Wah, ning ngene ra enek Mas ngono. Kok nek dibahas kok ndak terus Pak Joko pengen itu. Namanya fikih ya, kita bahas itu. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Idza kanat lahu imra'atun, idza kanat lahu imra'atan lazimahul mabit indaha lailah min kulli arba'i layalin malam yakun lahu udrin." Maka apabila dia memiliki satu istri, maka wajib bermalam dengannya 1 malam dari setiap 4 malam selama tidak udur. Jadi kalau istrinya 4, berarti minimal itu semalam. Nah, papat toh. Nah, mengke sing dina sing kelima berarti dina napa niku kelima? Kemis. Kemis ya, bali meneh ning istri yang pertama. Kemis bali neh ngoten. Nah, ini hanya bisa terjadi nek omahe cedhak. Makane nek wong-wong sing napa istilahnya wayu, nggih. Duwe bojone niku napa namine? Wayuh. Nah, wayuh ngerti kula waluh gitu. Wayuh. Niku kalau jauhan siji ning Solo, siji ning Jakarta, itu mboten saged. Sehingga dia nanti akan di akhirat dibangkitkan dengan pundak yang miring. Kenapa? Karena punya istri lebih dari 1 tapi nggak berbuat adil. Karena yang namanya adil dalam giliran itu benar-benar harus dibagi sama. Oh, sepakate sehari ganti sehari pindah, ya monggo sehari. Oh, sepakate 2 hari sekali pindah, monggo. Sepakate seminggu sekali pindah, monggo gitu kan. Jadi harus sama terkait dengan bermalamnya. Tapi terkait kemudian di saat bermalam itu berhubungan suami istri apa enggak, di situ enggak ada kewajiban harus sama. Kembali ke yang depan tadi, sesuai kebutuhan. Jadi nek Solo kali Jakarta niku sing iso niku sopir bis. Jadi mangkat sore tekan kono lah nemoni bojo sinten mriko, mangkat melih mriki nemoni bojo sinten mriki ngoten. Sing saged ngoten niku sopir bis malam. Ngoten. Dadi nek kados Pak Joko mboten saged niku wis. Genah ra mungkin wis. Genah ra adil wis to. Makane kula sempat ditekoki temen gitu kan, kanca SMA, kawin meneh ngoten kan. Karepe pokoknya saya itu suruh mendukung gitu kan. Terus suruh ngandani bojone nek niku sunah Nabi. Kose, bojomu iki sing pertama ning endi? Ning Karawang. Terus sing keloro ning Bekasi. Kowe ning Bekasi. Yo. Berarti kowe mendino balik ning Karawang juga. Ora lah, aku kerja sik ning kene nganti seminggu, engko 1 minggu aku balik ning Karawang gitu. Lho berarti kan ning kono ping 2 dina ning kene 5 dina ngono kah gitu. Heeh, ya kuwi wis ra adil, wis ra iso berarti gitu. Ra masuk itu. Nah terus aku kon piye? Ya kamu kembali lagi kepada kaidah bahwasanya ya ma'saros sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Berarti kamu itu sudah dianggap jomblo lagi dalam konteks ketika kamu di Bekasi. Maka kalau kamu mampu nikah, tapi kan karena kamu nggak mampu, nggak bisa berbuat adil, satu di sana satu di sini, maka kalau nggak mampu fa ilam yastati fa alaihi bisyam, maka poso gitu kan.
Berarti kata poso untuk orang jomblo ini juga berlaku buat kamu ketika kamu neng Bekasi, saya bilang gitu. Ngono ya cek ra trimo gitu. Karepe suruh mendukung ya semua aku gitu kan. Karena nanti kalau dia seneng saya kan yang apes nanti di akhirat gitu kan. Nah, maka yang namanya dukung mendukung ini bukan soal temen atau apa gitu, mboten, tapi harus objektif gitu kan. Gitu nggih gitu. Dan niku nganti poso nganti meh bodo nganti wes pokoknya cek rame wae sampai bojone ya melu WA saya gitu kan. Wah wis. Dan pertanyaannya guys seputar niku, muter-muter ten niku gitu kan. Ya, karena memang yang satunya bertanya tidak untuk nyari jawaban yang benar, tapi bertanya untuk mencari pembenaran. Nah, ini yang sulit gitu loh. Makanya panjenengan nyun sewu nggih, kalau bertanya sama ustadz, sama guru ngaji, maka usahakan memang untuk nyari tahu jawabannya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini loh. Bertanyalah pada ahli ilmu kalau enggak tahu. Jangan mencari pembenaran. Kasihan si ustadz kan ngeten tak nggih ngono ning akhirat malah ustadz tanggung jawab gitu kan, repot gitu kan. Maka bertanya itu karena enggak tahu, bukan nyari pembenaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke jika istrinya satu, ya, ada sebuah dalil yang menarik. Bahwasanya diriwayatkan waktu itu Umar bin Khattab, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kharaja lailah yahrusu annas. Bahwasanya Umar bin Khattab niku seorang khalifah pada zamannya seorang presiden hari ini. Jadi kalau dibahasakan khalifah niku ya presiden ya sama mawon, ya raja ya sami mawon, ya perdana menteri ya sami mawon. Nanti jangan sampai kayak sebagian orang yang nggak move on. Saya nggak mau taat sama presiden Indonesia karena gelarnya presiden bukan khalifah, mboten sami mawon. Kan bahasa dalam Al-Qur'an jelas, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan orang-orang yang megang urusan kamu. Nah, di sini nggak dikatakan khalifah atau raja atau, tapi ulil amri. Gitu. Ulil amri itu ya bisa rojo, bisa khalifah, bisa presiden, bisa perdana menteri. Kalau di level kabupaten ya bupati, gubernur itu ulil amri. Nah maka seorang ulil amri zaman dulu kayak Umar bin Khattab itu biasanya kalau dalu niku keliling, muter. Nah untuk ngeceki mana yang kemudian kurang dari pelayanan. Beliau nggak pengen nanti di akhirat itu ditakoi kok enek wargane sing kaliren keleleran mboten. Kemudian famarra bi imra'atin. Kemudian beliau mendapati ada seorang wanita wahya fi baitiha wahya taqul, dan dia di rumahnya sedang berpantun, gembreneng ya gampangane ngoten. Dan dalam gembrenengnya itu beliau mengatakan ini, tatawala hadzal lail waswadda janibahu. Malam ini begitu lama dan sisi-sisi malamnya juga begitu gelap gitu kan. Wa ta'ala alayya alla khalilun alla ghabahu gitu. Dan makin lama kok rasanya makin suntuk, dan suntukku itu karena enggak ada kekasih yang bisa aku cumbu. Nah, jadi ini napa? Wong wedok sing kesepian gitu kan. Nah, kemudian sampai dia mengatakan fa wallahi laula khasyatullah wahdah, maka demi Allah kalau bukan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena takut nanti diadab kalau aku berzina, la haraka min hadhihi sarir jawani bahu, maka ranjangku ini akan tak kongkon wong lanang untuk goyangke gitu. Yes. Pokoknya jenengan paham ya, sing cah cilik-cilik iki nyantol ta iki. Nek nyantol ya kecilian ya. Kemudian falamma asbaha, kemudian ketika datang pagi, Umar arsala ila imraati fasala anha. Kemudian Umar mengutus seorang wanita kepada wanita itu tadi, jadi ngambil orang wanita Umar nono kayak wong kae gitu kan, ibuke kae atau mbake kae gitu. Fakila kemudian disampaikan hadhihi fulanah binti fulan, ini loh fulanah bin fulan disebut namanya. Wa zaujuha ghaza fi sabilillah. Ternyata kenapa dia tadi malam galau sedemikian dahsyat, karena suaminya sedang dinas jihad di jalan Allah. Jadi zaman dulu itu pasukan itu nek zaman Nabi itu sapa sing mangkat ayo gitu. Zaman Umar itu sudah ditunjuk dan ada pasukannya dan sudah dikirim gitu loh. Nanti orang-orang yang di rumah dijamin. Jadi kayak kalau sekarang ya senek tentarane gitu kan. Kemudian fa arsala ilaiha imra'atan faqala, kemudian Umar mengirim seorang wanita kepadanya dan berkata, kuni ma'aha hatta ya'ti zaujaha.
maka temeni wanita ini sampai nanti suaminya tak ambil atau tak bawa lagi pulang untuk ketemu sama istrinya. Tak ulehin neh bojone lah gampangane ngoten. Wa kataba ila zaujiha fa aqfalahu. Kemudian Umar menulis surat kepada suaminya yang di medan perang, di perbatasan untuk pulang. Kemudian dia pun diminta untuk pulang gitu. Kemudian summa dzahaba ila Hafsah. Kemudian Umar mendatangi Hafsah putrinya bintahu faqala laha ya bunayyah. Dan kemudian Umar berkata kepada anak perempuannya, wahai anakku, putriku, kam tasbirul mar'ati an zaujiha. Berapa lama seorang wanita itu bisa sabar ditinggal bojonya. Jadi ini ilmu loh ini. Jadi jangan mungkin habis dengar hadis ini jangan lama-lama meninggalkan istrinya. Faqalat lahu, kemudian Hafsah radhiyallahu anha berkata kepada bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya abati, wahai bapakku, yaghfirullahu laka amsalaka yas'alu misli an hadza. Semoga Allah mengampuni panjenengan. Mosok presiden kaya jenengan kok tekok kaya ngene iki gitu kan. Jadi gampangane railo mosok tekok ngene iki to ya. Kemudian faqala laha. Kemudian Umar berkata kepada putrinya, innahu laula annahu syai'un. Sekiranya ini bukan karena urusan penting gitu kan. Uridu an andura fihi lirra'iyati masa'altuka an hadza. Yang ini berkaitan dengan hajat hidup rakyat. Aku ora bakal tekok karo kowe. Jadi seorang presiden sampai tekok kayak gitu. Maka jenengan kebayang toh kalau kemudian nyun sewu nggih ada ibu-ibu anake 3 yang kemudian garwane di PHK, ibuke sampai enggak bisa mikir nanti makan apa, akhirnya anaknya diracun, kebayang toh jenengan bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin nanti di akhirat itu. Makanya dari situ saya enggak mau calon presiden itu kayak gitu. Karena abot itu loh, gitu. Abot sanggane. Ditanya sampai urusan seperti itu, bahkan Umar itu sampai ngecek sampai urusan kamar gitu loh. Dan Masya Allah gitu kan. Kalau kita lihat Umar itu insya Allah nyari Umar lagi hari ini susah. Kalau tutuke satu hadis niki nggih. Iki waya adan toh. Nah, kalau tutuke satu hadis niki. Mungkin enggak Pak Joko enggak impen-impenen. Qolat, kemudian putrinya berkata, arba'ata ashur, 4 bulan, au khamsata ashur atau 5 bulan, au sittata ashur atau 6 bulan. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, jadi putrinya mengatakan 4, 5, 6 bulan. Kemudian Umar pun berkata, yaghzun nas yasiruna sahron. Maka orang-orang yang tak kirim untuk jihad, dia akan jalan menuju medan jihad sebulan. Zahabina, mereka berjalan menuju medan jihad 1 bulan. Wa yakununa fi ghazwahum, dan mereka akan di medan perang selama arba'ata ashur, 4 bulan di sana. Kemudian wayakfuluna syahron, dan mereka balik 1 bulan. Jadi 1 bulan buat berangkat, 1 bulan buat pulang, waktu di sana 4 bulan, totalnya 6 bulan sebagaimana arahan dari putrinya, karena seorang wanita itu nggak bisa ditinggal oleh suaminya lebih dari 6 bulan. Kemudian fawaqata dzalika linnasi min sannatihim fi ghazwihim. Lalu Umar menetapkan waktu tersebut untuk manusia yang menjadi ketetapan untuk berperang gitu. Jadi berdasarkan hadis ini, maka menurut kebiasaan wanita dahulu, saya nggak tahu wanita sekarang, makanya pentingnya komunikasi ngoten niku. Nah, itu 4 bulan itu nggak boleh dibiarkan seorang istri tidak dicampuri. Tapi kalau kemudian kepepetnya harus molor, ya maka di situ ada tambahan 2 bulan, yaitu jadi 6 bulan. Makanya laki-laki sekarang nek akad nikah nih kan dipaksa untuk menandatangani sigot taklak nih kan. Kalau saya tidak menafkahi selama 6 bulan atau 2 tahun berturut-turut gitu kan, maka jatuh talak 1 dan seterusnya, saya rodok lali isine ini. Tapi intinya ngoten niku. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita juga punya hak terkait dengan urusan seksual. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih niki yang bisa saya sampaikan sampai poin yang ke-8. Insyaallah besok minggu depan kita lanjutkan ke poin yang ke-9. Intinya saya mengucap syukur atas semangat panjenengan yang luar biasa. Mudah-mudahan panjenengan selalu diberikan
kesehatan dan kemudian keimanan yang kuat untuk kemudian terus menuntut ilmu. Dan harapan saya yang lebih dalam dari itu yaitu bahwasanya ilmu ini tidak sekedar didengarkan tapi lebih kepada kita cek kondisi rumah tangga kita seperti apa. Kalau memang sudah sesuai, alhamdulillah itu yang diharapkan. Tapi kalau kiranya kurang sesuai, maka kita coba kita tata lagi. Karena selalu saya sampaikan di awal pembukaan ketika kajian tentang fikih keluarga atau tentang keluarga, bahwasanya ketika kita berharap surga di sana, maka kita harus memastikan kalau di dunia ini kita juga sudah mendapatkan surganya. Makanya istilahnya baiti jannati, rumahku, keluargaku adalah surgaku. Wabillahi mangkaten ingkang saged kula aturaken, ingkang langkung pun kula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.